Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Ini adalah pertemuan pertama, oleh karena itu ada baiknya saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amil Fitrianda. Nanti kita akan memulai belajar dengan menjelaskan teorinya sedikit terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan dengan menjawab soal. Baik, kita akan belajar lewat Word ya. Selanjutnya adalah kita belajar tentang aspek yang pertama adalah aspek pelayanan publik. Teman-teman sekalian, setiap aspek itu jawabannya akan berbeda-beda. Cara jawabnya beda-beda, jawabannya juga akan berbeda-beda. Jadi gimana dong kalau seandainya kita nggak tahu itu aspek apa? Nah, insya Allah nanti akan ada di soal itu ditulis di atas aspeknya apa. Misalnya ini soal pelayanan publik itu akan dia tulis aspeknya apa. Nah, kalau pelayanan publik itu biasanya ada posisinya itu ada di awal-awal TKP. Ya. Nah, posisi pelayanan publik ada di awal-awal TKP. Jadi sekitar nomor 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 atau 75 lah. Berarti sekitar nomor-nomor itulah posisi di TKP, posisi pelayanan publik. Pelayanan publik punya nama lain. Nah, ada nama lain dia. Jangan nanti bingung kalau seandainya di tes keluar nama lain. Nama lainnya adalah hospitality alias keramah tamahan, pelayanan dan sejenisnya. Apa yang diuji pada pelayanan publik? Ya, pelayanan publik itu menguji kemampuan kita membantu, melayani, memenuhi kebutuhan, ya, membantu, melayani, memenuhi kebutuhan orang lain, kemudian menyelesaikan masalah orang lain. Nah, ini TKP, itu yang diuji. Nah, so kalau itu yang diuji berarti dalam TKP itu pasti ada 3 komponen. Nah, ada 3 komponen dalam pelayanan publik. Satu, komponen pertama ya, komponen pertama adalah eh, orang yang membantu, ya, orang yang butuh bantuan. Jadi ada orang yang butuh bantuan. Dua, ada orang yang membantu, komponen kedua. Yang ketiga adalah solusi atau bantuannya. Jadi ada 3 komponen ini. Pastikan saat melakukan pelayanan publik harus terdiri dari 3 komponen ini. Ada orang yang butuh bantuan terus kita bantu dan kita lihat bagaimana orang tersebut. Ada orang yang membantu dan ada solusi dalam membantunya. Jadi ada 3 komponen pelayanan publik. Itu yang pertama. Ingat, pilihlah tips sedikit dari saya dalam menjawab soal pelayanan publik adalah pilihlah jawaban yang paling membantu dan memenuhi kebutuhan orang lain. Pilihlah jawaban yang paling membantu dan paling memenuhi kebutuhan orang lain. Itulah dia, pelayanan publik. Nah, bagaimana cara kita membantu dan melayani orang lain? Itu kan pertanyaannya. Caranya adalah begini, ada cara melayani atau cara melakukan pelayanan publik. Yang pertama adalah harus melayani orang dengan sepenuh hati, harus cepat tanggap, harus harus ramah. Yang keempat harus memahami kondisi dan situasi. Kita harus lihat-lihat kondisi dan situasi dalam menyelesaikan masalah orang lain. Yang kelima harus ada sesuai aturan, harus profesional dalam bantu orang, harus sesuai aturan, sesuai wewenang, jangan melewati tugas dan wewenangnya. Sesuai aturan, sesuai wewenang, sesuai dengan prosedur. Ada prosedurnya, ada tata caranya dalam bantu orang. Jangan loncat-loncat tata cara, nggak boleh juga. Ya, sepenuh hati, cepat tanggap, ramah, memahami kondisi dan situasi, harus sesuai aturan. Jangan kita bantu orang, tapi dia melanggar aturan. Misalnya nih,
kita mau bonceng kawan atau teman kita pulang ke rumah dia, kita pengen ngantar dia nih. Kalau kita nggak, kita bawa sepeda motor atau kita mengendarai sepeda motor itu kan harus pakai helm. Nah, jangan bantu dia dengan membuat dia tidak pakai helm. Itu melanggar aturan, nggak boleh. Itu contohnya ya, contohnya. Kemudian 6, dengan efektif dan efisien. 7, penuh effort, harus ada effortnya. Ya, harus penuh effort, harus berusaha. 8, tidak merepotkan orang lain. 9, harus mandiri. Jika ada orang yang meminta bantuan kita, kita yang seharusnya membantu, jangan menyuruh orang lain untuk membantu orang tersebut. Mandiri, bantulah orang lain sendiri. Bantulah sendiri, dimulai dari diri sendiri dulu dalam membantu orang lain. Nah, itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan pelayanan publik, ya. Ini ada 9 aspek, ada 9 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pilihlah pilihan jawaban yang paling membantu dan memenuhi kebutuhan orang lain. Caranya adalah dengan harus sepenuh hati bantu orang lain, cepat tanggap, ramah, memahami kondisi dan situasi, sesuai aturan, sesuai wewenang, sesuai prosedur, efektif dan efisien, effort, ya, penuh effort, harus ada usahanya, tidak merepotkan orang lain, mandiri, bantulah sendiri, kemudian menghadirkan solusi-solusi yang kreatif. Harus kreatif kita dalam membantu orang lain. Oke, next. Lanjut. Kita lanjut ke jawab soal. Nih, ikut aja nih aspek ini ya nanti ya saat jawab soal ya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi kita lihat nih, PLN mengirimkan surat kepada Anda sebagai Ketua RT. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa PLN akan melakukan pemadaman berdiri selama 3 hari ke depan. Sebagai Ketua RT, apa yang Anda lakukan? PLN akan melakukan pemadaman berdiri 3 hari ke depan. Nah, tadi kan saya ada sebutkan nih, kalau kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan wewenang. Jadi saat kita ingin membantu orang lain, lakukanlah sesuatu sesuai wewenang. Itu sudah saya sebutkan. Nah, untuk bisa mengetahui wewenang kita apa, kita harus melihat posisi kita sebagai apa. Ketua RT. Kalau kita ketua RT, wewenang kita itu adalah ke masyarakat, bukan ke PLN. Maka jawaban yang D, meminta PLN untuk melakukan pemadaman kurang dari 3 hari, salah. Kenapa? Karena dia tidak punya wewenang untuk melakukan perintah atau memberi perintah kepada PLN. Itu salah. Ada beberapa pilihan jawaban yang membantu dan mengarah ke masyarakat. Misalnya yang A, memberitahukan warga sehingga mereka lebih siap saat listrik padam. Ini juga bagus. Memfotokopi surat edaran itu kan bentuk dia dalam memberitahukan ke warga. Jadi memfotokopi itu juga memberitahukan keluarga. Tapi kurangnya, kalau yang E ini dia tidak efektif dan efisien. Tidak efisien. Efisien itu maksudnya apa? Efisien itu dia hemat. Jadi hemat waktu, hemat biaya, hemat tempat, nah gitu-gitu. So yang E ini kita salah. Nanti kita akan urutkan nilainya ya. Memberikan warga untuk lebih siap. Ini bagus. Ini yang A ini sudah sangat bagus sebenarnya yang A. Dia sudah melakukan tugas-tugasnya dengan bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Yang itu yang C. Makanya jadi kita jawabnya 5 ada di C, 4 ada di A. Nah, kita lihat yang B. Yang B ini membantu warga, menghimbau warga untuk mengungsi saat listrik padam. Ini adalah solusi yang tidak sesuai, tidak tepat sasaran. Solusi tidak tepat sasaran. Maksudnya apa tidak tepat sasaran? Nggak nyambung. Solusi membantu apa namanya mati lampu dengan mengungsi itu kan nggak nyambung kan? Jadi tidak tepat sasaran. Ini salah. Ini nilainya 2. Ya, jadi masih lebih bagus ini karena ini masih lebih membantu. Ini nilainya 3 dan ini nilainya 1. Oke, baik. Nah, kita ke nomor 9, teman-teman. Ada yang saya sampaikan tadi kan. Yang saya sampaikan adalah salah satunya dalam melakukan pelayanan publik itu jangan merepotkan orang lain atau orang yang dibantu.
Jangan sampai merepotkan orang yang dibantu. Usahakan untuk tidak merepotkan orang yang dibantu. Kalau kita pilih yang A, mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluannya, itu kan merepotkan dia. Iya kan? Nah, so better kita pilih yang B, lebih bagus yang B. Memberitahu arah tempat layanan kemudian kamu absen. Karena kan dia butuh tahu di mana tempatnya kan. Jadi kita cukup kasih tahu aja tempatnya itu di mana. Simple. Nah, kalau ini tidak sesuai, tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena yang dia butuhkan bukan ketemu petugas. Jadi kita harus lihat dulu permasalahannya lebih detail apa. Yang dibutuhkan bukan bertemu petugas, tapi ingin tahu tempat pelayanan di mana. Karena kan yang dia cari adalah tempat pelayanan. Dan jadi kalau yang dia cari adalah tempat pelayanan, kita cukup kasih tahu aja di mana tempat pelayanannya. Jadi kalau ini namanya ghosting, tidak ada solusi ya. Ini ghosting ya. Ini nilainya 1. Nah, so nilai 5-nya yang mana? 5-nya ada di B. Cukup diberitahukan saja. Sebenarnya ada yang lebih bagus. Ya, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah yang E. Ini lebih bagus. Tapi problemnya kalau kita pilih yang E, nanti kita bisa telat dalam absen. Jadi kan kita harus lihat juga wewenang kita sejauh mana kan. Nanti takutnya kita akan meninggalkan pekerjaan kita yang lebih penting. Jadi jangan sampai meninggalkan kewajiban kita dalam membantu orang lain. Jangan sampai melanggar aturan dalam membantu orang lain. So, ini nilainya 4 tapi karena sudah effort ya. Dan ini nilainya 3 karena merepotkan orang tersebut. Duanya ada di C. Nah, C ini nggak nyambung tapi ya. C itu tidak nyambung.